Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Amir Hidayatullah. Oke, teman-teman, sebelum saya mensosialisasikan KRS pada semester ini, silakan di-subscribe, like, komen, dan kalau perlu dibagikan ke teman-temannya agar teman-temannya juga bisa mengikuti KRS dengan baik sehingga konten ini semakin bermanfaat. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di semester Gasal 2021-2022. Wah, teman-teman sudah bertambah semester, berarti kelulusan akan semakin mendekat. Harusnya ya teman-teman, makanya silakan siapkan sedini mungkin. Nah, teman-teman, hari ini akan saya jelaskan tentang proses KRS semester Gasal 2021-2022 program studi akuntansi Universitas Ahmad Dahlan. Oke, teman-teman, seperti yang tertera dalam kalender akademik bahwa proses perkuliahan proses KRS ini akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 2 September 2021. Oke, teman-teman, berarti sebentar lagi teman-teman akan melakukan KRS. Nah, pada semester ini KRS ini akan kami golongkan atau kami kami atur berdasarkan NIM teman-teman. Jadi kelas sudah teratur, jadi teman-teman tidak perlu berebut, tidak perlu lagi berebut dosen favorit karena semua dosen di program studi akuntansi adalah dosen favorit yang akan mengantarkan atau yang akan mendampingi teman-teman untuk menuju cita-cita teman-teman. Kayak teman-teman tidak perlu rebutan kelas, tidak perlu rebutan dosen. Nah, bagi teman-teman khususnya angkatan 2018, 2019, 2020 atau 2017 maupun 2016 yang masih berjuang untuk lulus, teman-teman dapat melakukan pengulangan mata kuliah yang itu harusnya ditawarkan di semester ganjil, maka teman-teman tidak bisa mengisi KRS sendiri. Akan tetapi KRS ini akan berdasarkan Google Form. Jadi silakan teman-teman nanti mengisi ya mata kuliah di semester ganjil yang akan diulang. Nanti dari program studi akuntansi akan menginputkan di portalnya teman-teman. Saya berharap pengisian KRS ini tidak di akhir. Minimal teman-teman isi Google Form di 2 hari sebelum KRS ditutup. Sebetulnya teman-teman, ini gambaran umum tentang KRS. Nah, kita akan masuk ke angkatan 2020 dulu. Ini adalah angkatan yang paling mudah karena sebentar lagi akan punya adik tingkat, yaitu angkatan 2021. Untuk angkatan 2020, nanti teman-teman akan ada 20 SKS. Ya, teman-teman. Jadi ada mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi sektor publik, komunikasi bisnis, sistem informasi akuntansi, statistik induktif, serta Islam interdisipliner. Nah, ada satu mata kuliah yang bernilai 0 SKS, dalam hal ini adalah mata kuliah LPSI. Silakan teman-teman juga ambil fikih ibadah dan munakahat. Nah, teman-teman, ini adalah 20 SKS yang angkatan 2020 akan ambil. Akan tetapi mungkin tidak semua mahasiswa akan bisa mengambil ini karena teman-teman juga harus cek mata kuliah prasyarat. Jadi ketika nanti di sistem teman-teman tidak berhasil ambil, kemungkinan adalah prasyaratnya belum lulus. Akan tetapi ketika kelasnya penuh, silakan teman-teman bisa menghubungi program studi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya bagi teman-teman angkatan 2020 yang mungkin memiliki IPK lebih tinggi dibanding 3 atau lebih besar daripada 3, maka teman-teman bisa menambah SKS sepanjang kuota kelas masih ada. Jadi kami menyediakan satu mata kuliah yaitu akhlak. Sebenarnya akhlak ini bernilai 2 SKS. Ini kami tunjukkan untuk angkatan atas dulu ya teman-teman, 2019, 2018, 2017 dan seterusnya. Akan tetapi ketika nanti misalkan 2 hari menjelang penutupan KRS ternyata kelas ini masih kosong, maka akan kami ambilkan dari Google Form yang teman-teman isi. Jadi silakan bagi teman-teman angkatan 2020 yang ingin mengambil mata kuliah akhlak dapat mengisi Google Form. Oke? Nah, Pak, untuk Google Form-nya disediakan di mana? Google Form akan kami sediakan di website, nanti tertera di bawah ini. Silakan teman-teman, di situ ada www.amirhidayatullah.ac.id
uad.ac.id atau nanti teman-teman cek di webnya akuntansi, akan kami letakkan pengumuman di antara dua web tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa mengambil sepanjang kotanya masih terpenuhi, sehingga teman-teman ini mungkin ada yang sudah ngisi Google Form tapi kelasnya sudah penuh, maka tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengambil mata kuliah akhlak. Nah, untuk pengisian Google Form memang tidak perlu membayar dulu, akan tetapi kami perlu status mahasiswa aktif ya ketika teman-teman memang akan kami inputkan. Jadi kami harap sebelum misalkan 2 hari atau 1 hari menjelang KRS ditutup, teman-teman sudah mahasiswa aktif, maka kami inputkan. Tapi setelah KRS ditutup, maka kami tidak bisa menginputkan mata kuliah akhlak ini di KRS teman-teman, walaupun teman-teman isi Google Form-nya itu adalah yang pertama. Itu ya teman-teman. Nah, untuk angkatan 2019 ini ada 19 SKS yang tertera dalam buku akademik, yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Analisis Laporan Keuangan, Pengauditan 2, Perpajakan 2, Praktikum Akuntansi Manual, Akuntansi Syariah 1, dan Manajemen Strategik, 19 SKS. Nah, untuk mata kuliah Tahsinul Quran, kemarin kami dari program studi akuntansi sudah melakukan survei. Maka mata kuliah itu kami tawarkan berdasarkan data yang masuk, sehingga kami buka 2 kelas, tetapi proses KRS akan kami lakukan ya. Akan kami lakukan proses KRS, akan kami KRS-kan mahasiswa, tinggal nanti mahasiswa cek kalau memang dia sudah ngisi Google Form, maka di KRS-nya insya Allah akan ada. Nah, bagi teman-teman bisa menambah mata kuliah akhlak, kalau akhlak ini teman-teman sebenarnya bisa ambil sendiri ya di portal, atau SPM. Nah, SPM ini 3 SKS, tetapi nanti akan kami pertimbangkan kotanya kembali. Jadi silakan teman-teman mengisi Google Form yang ada di web di antara 2 web tadi yang saya sebutkan ya, di amirhidayatullah.act.uad.ac.id atau di webnya akuntansi. Nah, berikutnya, untuk angkatan 2018, ini ada mata kuliah Etika Bisnis, Kuliah Kerja Nyata, Proposal Skripsi, Seminar Akuntansi, Bahasa Inggris Akuntansi. Untuk Bahasa Inggris Akuntansi, silakan teman-teman cek apakah di transkrip sudah ada atau belum. Karena sebenarnya Bahasa Inggris Akuntansi ini adalah konversi ya dari mata kuliah sebelumnya. Jadi teman-teman cek dulu. Kalau memang itu tidak ada, maka silakan diambil. Akan tetapi kalau sudah ada, jangan diambil. Nah, teman-teman juga cek apakah sudah mengambil 4 mata kuliah konsentrasi. Monggo dicek transkripnya. Nah, nanti untuk yang belum ngambil nanti akan ditawarkan di semester ini, silakan teman-teman ambil. Jangan sampai nanti di semester 8 ternyata ada 1 mata kuliah konsentrasi atau bahkan lebih yang tertinggal. Ingat ya teman-teman, silakan dicek transkrip nilainya di portal sebelum teman-teman KRS. Jangan sampai nanti sudah dapat A, ngulang lagi. Nanti bilangnya tidak tahu. Itu tidak memudayakan untuk membaca. Tapi silakan teman-teman analisis transkripnya dulu, baru melakukan KRS. Oke, catatan khusus mahasiswa angkatan 2018 untuk pengambilan proposal skripsi. Jadi, 1, silakan teman-teman diusahakan KRS lebih awal, yaitu tanggal 26 dan tanggal 27 Agustus 2021. Hal ini karena biar teman-teman nanti bisa masuk dalam grup bimbingan lebih cepat, sehingga dapat mendiskusikan tema bimbingan ke DPS. Ketika teman-teman berdiskusi temanya oke, maka kemungkinan teman-teman akan menjadi DPS dosen tersebut. Akan tetapi ketika memang tidak memungkinkan kesepakatan antara mahasiswa dan DPS, maka teman-teman nanti akan kami alihkan ke dosen lain yang memang masih punya kota untuk mahasiswa bimbingan. Nah, jadi yang kedua, teman-teman memang diberi hak untuk memilih dosen sendiri dengan melakukan KRS-an. Jadi ya semakin cepat teman-teman KRS, maka semakin cepat teman-teman akan mendapatkan dosen DPS yang teman-teman inginkan ya. Tapi tentunya lagi-lagi jangan lihat dosennya, tetapi silakan teman-teman, yang paling penting adalah lihat tema penelitian dari dosen tersebut. Tema penelitian dari dosen akan kami tampilkan dalam 2 web tadi, atau mungkin di webnya akuntansi atau di web pribadi saya. Seperti itu ya teman-teman. Oke.
Poin keempat, mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM yang dikonversi ke skripsi, DPS akan dipilihkan oleh program studi. Jadi silakan teman-teman, misalkan ikut KKNT, maka teman-teman silakan tetap konfirmasi ke kami, atau mungkin nanti kami akan pilihkan dan kami akan langsung tambahkan dosen pembimbing skripsinya. Ini tanpa teman-teman KRS ya, karena teman-teman kalau KKNT ini sudah diplot oleh program studi untuk DPS-nya. Nah, untuk angkatan 2017, 2016, 2015 yang masih ingin mengambil proposal skripsi atau yang belum lulus proposal skripsi, silakan mengambil dengan mengisi Google Form dan disertakan bukti telah melakukan bimbingan. Jadi kalau memang teman-teman sudah melakukan bimbingan misalkan dengan dosen A, maka silakan bukti bimbingannya nanti diupload di Google Form, akan kami tambahkan ke kelas dosen tersebut. Itu ya teman-teman. Nah, itu catatan dari kami. Silakan teman-teman persiapkan dengan baik, silakan dicermati lagi transkripnya agar KRS teman-teman tidak mubazir. Artinya apa? Ketika teman-teman sudah mengambil mata kuliah tersebut, jangan KRS kembali. Atau teman-teman belum mengambil mata kuliah tersebut, harus ditawarkan di semester ini, ya harus diambil. Jangan menyesal di kemudian. Baru tahu ketika teman-teman misalkan mendaftar kompre, ternyata kurang mata kuliah 1. Itu kan sangat disayangkan. Silakan dicermati lagi. Untuk semester, silakan dihitung lagi karena KRS di program studi itu adalah 144 SKS ya. Jadi kalau teman-teman kurang dari 144 saat mengambil skripsi, maka sebenarnya ada mata kuliah yang terlewati. Ingat ya teman-teman, intinya adalah cek transkrip terlebih dahulu. Setelah itu silakan amati dan teman-teman kerjakan. Nah, untuk KRS hari ini itu saja ya teman-teman. Saya ucapkan selamat KRS, selamat menempuh semester baru, selamat semakin berkarya, semakin berkibar, dan semakin berprestasi. Tentunya dalam musim pandemi ini mungkin semua serba online, tapi teman-teman harus tetap semangat untuk menyelesaikan proses perkuliahannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.